ada bantuan dari TVL bisa nanti kalau ada saya berterima kasih karena gembira saya, dalam hati saya gembira, senang, itu yang membuat saya menangis, Pak. Horas, pemirsa YouTube channel Thompson Sirus. Saya saat ini sedang berada di Sabungan Huta 4, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Saya sedang berada di rumah Amang Tumanggor, Inang Boru Tambunan, dan di sini ada anaknya Heru Tumanggor. Apa kabar, Amang? Sehat. Sehat ya. Oke. Saya berbincang di tempat ini di rumah Amang Tumanggor karena ada berita baik. Heru Tumanggor itu masuk di ITDL dari kampung Lobunauli. Ini sangat jauh, jadi kalau ada sedikit ini gambaran grafisnya. Nah, kalau Lobunauli ini adalah perbatasan, udah termasuk ini perbatasan antara Tapanuli Utara dengan Toba. Jadi kalau orang Batak mungkin banyak yang tidak tahu tempat ini karena ini bukan antar lintas, tetapi ini adalah di perbatasan antara Toba dan juga Tapanuli Utara. Ini sangat agak jauh. Kita kalau datang ke sini membayangkan itu pasti melewati pegunungan, turun lembah, dan itu saya pikir kenapa kita datang ke tempat ini adalah karena Heru akan bisa menjadi cerita sukses bagi anak-anak muda di kampung-kampung. Seperti itu ya. Oke, selamat dulu pertama kepada Heru ya. Oke, Heru, seperti apa ceritanya kenapa bisa masuk ITDL? Dan kita tadi sudah melihat Heru sudah tanda tangan untuk beasiswa dari PT ke Bapak Mustari. Bisa cerita nggak sedikit prosesnya? Waktu mulai mengikuti atau ada pelatihan dulu atau seperti apa? Atau katakanlah mengikuti tesnya seperti apa gitu yang Heru lewati? Ya, pertama kami bimbingan di Persia, Pak. Bimbingan di Persia? Iya. Itu yang ada di saya. Kalau Yang ada bimbingan itu siapa? dari itu TPL. Dari TVL. Iya. Itu berapa lama? 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan. Terus itu Lalu ujian akademik pertama. 2 kali. Iya, akademik pertama lalu psikotes. Lalu tes. Iya. Terus lulusnya kapan? ITDL-nya kapan tahunnya? Tanggal 24 lulus. Oke. Iya. Bulan ini ya. Bulan 3. Bulan 3. Kamu dari SMA mana dulu? SMA Negeri 1 Sekolah. SMA Negeri 1 Sekolah. Dari kampung ini kamu ada beberapa orang yang satu SMA enggak? Atau dari desa Huta Sabungan Huta 4 ada satu SMA berapa orang? Dari kampung ini sekitar 6 orang. Sekitar orang. Dan yang hanya masuk ke ITDL kamu doang? Iya. Yang baik? Enggak diambil. Enggak diambil ya? Iya. Oke. Itu dulu waktu kamu lulus ke ITDL itu seperti apa perasaannya? Senang. Senang? Iya. Hah? Senangnya seperti apa? Bangga bisa dapat beasiswa pula. Bisa digambarkan nggak itu senang tapi sedih kan? Bisa digambarkan nggak waktu itu? Kamu taunya dari mana lulusnya waktu itu? Dari KI sih. Kamu pas lagi di mana waktu itu? Pas lagi di sini di rumah. Di rumah? Iya. Sama siapa waktu itu? Sama mama. Sama mama? Terus kamu ngapain mama waktu itu? Maksudnya apa, dipukul atau diapain? Hah? Kamu kasih tahu nggak ke mama langsung? Kasih tahu. Hah? Kasih tahu. Terus seperti apa tanggapan mama waktu itu? Bahagia. Di bagian kayak mana? Tanggapannya lah. Aku bahagia. Perasaan bahagia, tanggapan beda. Tanggapannya waktu itu gimana? Tuhan tak nangis, berdoa atau apa? Tujuan. Hah? Tujuan. Waktu itu nggak kamu lihat seperti apa wajah mama? Lihat dulu sekali lagi itu. Nggak kamu lihat waktu itu? Iya, Pak. Hah? Iya, Pak. Seperti apa? Gambarin dulu waktu itu wajah Senyum, Pak. senyum. Iya. Ya? Baca salam kau waktu itu.
Cool juga mama ya, dingin. Jadi apa yang kamu rasakan? Jadi bangga aja ya. Iya. Oke. Bapak nangis terus nih, nangis bahagia atau terharu? Oke. Karena Amang sudah mau nangis, Amang lagi saya tanya kenapa sampai nangis? Ya, sampaikan aja. Saya menangis karena bahagia. Karena bahagia. Iya, karena dapat DPR. Saya tidak bisa aja kalau ada saya. Kenapa nggak bisa, Mang? Karena saya jatuh lumpuh seperti ini, Pak. Amang lumpuh udah berapa lama? Udah 3 tahun. 3 tahun. Itu yang saya tangiskan, Pak. Begitu saya kena lumpuh, bulan 2, bulan ada hancur rumah semuanya terbakar, Pak. Rumah yang ini terbakar Iya. 3 tahun yang lalu. Iya, Pak. Bulan 2 saya kena lumpuh, bulan 6 terbakar rumah. Tentu saja ada sekolah masih, Pak. Itu yang saya tangiskan. Tapi sekarang saya sudah ada bantuan dari TPL bisa. Nanti kalau kata saya berterima kasih karena gembira saya, dalam hati saya gembira dan senang. Itu yang membuat saya menangis, Pak. Seandainya tidak ada TPL, saya tidak bisa saya sekolahkan. Begitulah perasaan saya, Pak. Begitu saya tahu, dapat informasi ada saya menang lulus di SDL ini. Air mata saya semakin berkucuk, Pak, hampir 2 jam. Dan saya sendiri tidak apa saat itu saya tidak di rumah ini, tapi saya tidak ada Pak. Walaupun begini sakit saya akan perjuangkan. Tidak ada yang tidak jadi kalau Tuhan menemani hidup saya. Begitulah perasaan saya, Pak. Jadi anak sekarang masih sehat atau seperti? Sampai sekarang, Pak, belum sehat. Berjalan pun belum bisa, Pak. Jadi berapa tahun sih ini? Sudah tahun keempat lah ini, Pak. Tahun keempat ya. Semoga dengan masuknya Heru ke ITB membuat Amang Tumangkot makin sehat. Mudah-mudahan, Pak. Harapan saya begitulah, Pak. Itu yang saya tangiskan. Sebetulnya saya tangis karena rasa haru dan gembira. Air mata saya tidak bisa tertolong lagi, tidak bisa tertahan lagi. Seandainya tidak ada bantuan dari TPL, terus terang saya katakan, satu hari pun kemungkinan tidak bisa di Nggak mungkin sekolah ya? Nggak mungkin bisa ya? di sekolah. Karena kondisi saya dan mamanya pun kurang sehat selama ini. Saya lumpuh, mamanya penyakit gula. Oh, ibu juga penyakit gula ini. Oleh karena itulah, Pak, setiap saya teringat kebakaran rumah atau orang lain pun mengingatkan begitu, diam-diam air mata saya keluar. Ya. Coba tanam dulu, nanti akan lanjut lagi ya. Oke, Inang, ini Heru anak keberapa dari berapa orang? Anak keempat dari 5 orang. Yang abang-abang atau kakak-kakaknya sudah ada yang menikah? Belum. Satu masih di Jakarta kerja dia. Oke. Sudah tamat dia. Yang nomor 2? Nomor 2 sudah kerja. Yang nomor 2 udah kerja. Iya. Nomor 3? Nomor 3 kerja sambil kuliah. Kerja sambil kuliah. Iya. Jadi anak-anak sebenarnya keinginannya untuk sekolah tinggi ya. Iya, tinggi semua. Tapi keadaan Keadaan keluarga karena kondisi sakit tidak memungkinkan sebenarnya. Iya. Terus ini Amang kan sakit dia bahkan kita lihat ini menangis langsung ya. Biasanya kalau bapak santai atau kalau anaknya justru bangga kan, maksudnya ketawa atau apa, ini justru menangis terharu memang. Yang Ina rasakan seperti apa mendidik si Heru ini? Apa susah atau seperti apa? Dulu baru dia ujian, hati saya grogi. Nah, kenapa? Tapi karena grogi
apa bisa kuliah nanti, menangnya apa enggak, itu dia pikiran saya. Tiba-tiba kami pergi ke pasar belanja, tengoknya HP-nya masuk ke grup, mak menang aku, langsung jadinya kamu di aman, itu dia aku bilang. Sedikit pun nggak ada perasaan ku jadi kuliah kau sekarang, diberi Tuhan kuasa kau jadi kuliah. Baru sisi kedua dia ujian lagi ke Del. Saya doakan, saya bilang tulangnya mengantar ke Del. Kami tunggu hasilnya sampai tanggal 5 bulan 3 lulus. Terima kasih Tuhan. Hati saya begitu gembira, sakitku pun berkurang. Itulah gara-gara bahagia kami. Apa yang Inang lihat dari peristiwa ini? Inang sama Amung tidak punya kemampuan nih. Ya, tapi ada kuasa Tuhan. Tapi dilihat diluluskan si Heru. Ini kan pergumulan sebenarnya. Iya. Yang Inang lihat kuasa Tuhan ya. Iya. Bekerja di dalam rumah ini. Ya. Iya. Jadi di dalam kelemahan kita ternyata Tuhan memberi kekuatan yang luar biasa. Bahkan di luar dugaan kita. Kira-kira begitu ya. Kalau enggak dia kasih kami entah masak nasi kepada dia, kalau kami enggak bisa entah masak apa, dia yang semua yang masak, yang kerja. Tapi itulah udah aku bilang, kalau enggak lulus kau mah udah nggak di sini lah kita. Tapi itulah kuasa Tuhan lulus dia. Jadi kami minta sama Tuhan sehat-sehatlah kami biar bisa kami lanjutkan anak kami. Berarti ini rezeki anak solehnya Heru ya. Heru, ini kan apa namanya, kamu satu ya, mungkin satu-satunya yang dari kampung ini yang menerima beasiswa dari tidak. Sebelumnya itu kayaknya belum ada ya, di atas kamu belum ada ya. Jadi baru pertama kali ini kamu menjadi ya apa itu ya, pendobrak ya. Mungkin ini jadi beban tersendiri juga bagi kamu. Apakah itu nanti kamu bisa jadi contoh gitu ya, teladan bagi adik-adikmu, bukan adik-adik hanya adik kandung, tetapi orang-orang kampung, terutama di Sabungan Kota 4, ya kan? Nah, Inang, ini kan bayangin Inang tadi dari sampaikan 100 juta koma 5 lah, apa, sampai tamat nanti Heru. Itu seandainya ada gambaran nggak, seandainya tadinya itu Inang yang menyekolahkan, apa yang kira-kira Inang korbankan? Apakah tanah atau Nggak cukup. nggak cukup? Nggak cukup ya? Iya, nggak cukup. Gaji pun tanaman dia tanaman lain. Nggak cukup ya. Dan itulah yang harus kita simpuli hari ini. Oke. Saya kembali lagi ke Amin karena ya mulai kering air mata saya. Pak Tumanggor, kira-kira ini kan si Heru apa namanya akan masuk di Tidel nanti. Apa yang Pak Heru rindukan nanti dari laporan ini, masuk apa dari seorang Heru? Apa yang dirindukan nanti? Karena per 6 bulan mungkin paling bisa diterima. Dengan keadaan Pak Heru tadi sakit, sementara kan selama ini dia mungkin masak kalau ada yang sedang masak. Kalau kerinduan itu pasti datang. Ya. Tapi kalau memang kita turut pada peraturan, ya kita pasrah. Berarti emang harus semangat untuk apa namanya? Kalau semangat itu sejak tahu saya, yang dulu saya sudah semangat. Ya. Tapi dalam arti kesemangatan inilah saya kesalkan. Kenapa saya dapat semangat begini, tapi penyakit saya tetap seperti ini. Apakah mampu berhasil tidak saya? Sempat gak saya lihat keberhasilan anak saya? Itulah yang saya inginkan, Pak. Kalau itu saya pikir seperti tadi, kekuatan Tuhan akan terjadi lagi di rumah ini gitu. Ya, kalau itu kita nggak bisa apa namanya pastikan, tetapi mungkin dua lah yang Itulah kepasrahan saya, Pak. Ya. Kalau tentang anak saya di Sierra ini, Ya. seperti Bapak bilang tadi, kalau saya ditanya, saya
Saya jawab orang baik. Ya. Kenapa saya jawab orang baik? Saya orang Kristen. Banyak orang Kristen tidak seperti saya. Dia tidak pernah mencuri, itulah nomor satu. Melawan orang tua, walaupun dia paling kecil, anak paling kecil ini Pak, ya, laki-laki, tidak pernah melawan. Dalam arti kita lihat anak orang sampai apa, ini tidak pernah. Kalau saya ditanya, dan orang lain pun Bapak tanya, pasti jawabannya tidak pernah. Begitu saya sakit, yang banyak mengurus saya dia. Kapan saya bilang urut dulu kaki saya ini, terus tidak pernah menolak itu. Jadi begitu dia masuk sekolah ke DL ini, saya semakin gembira. Penyakit saya pun semakin berkurang. Mudah-mudahan Tuhan memberikan kekuatan lagi bagi saya. Amin. Agar saya semakin sehat, agar anak saya bisa lulus saya lihat. Oke, apa pesan Amang kepada Heru? Sebelum pesan saya sama dia setelah dia lulus, Ya sekarang maksud saya apa pesan dia udah masukkan ke ITDR, ya dia juga mendapatkan beasiswa, apa kira-kira pesan Amang kepada Heru? pesan saya kepada anak saya itu baik-baiklah belajar, pakailah waktu karena waktu itu adalah uang. Itu yang paling sering saya katakan sama dia, jangan sia-siakan waktu. Kalau tidak sekolah tidak ada gunanya. Sekarang zamannya zaman sekolah, zaman canggih. Itulah pesan saya kepada saya. Oke. TPL yang membantu Heru dan keluarganya, apa kira-kira pesan Amang? Terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya. TPL berarti sejak dulu pun saya kerja di TPL, saya memang mantan TPL. Saya tidak pernah, disinilah kemungkinan besar kuasa Tuhan. Dinampakkan Tuhanlah kuasanya kepada saya. Saya tidak pernah mencuri di TPL, walaupun mencuri apapun itu namanya. Saya tetap mengikuti peraturan apa yang diperintahkan oleh atasan saya. Jam 8 masuk ke lapangan, katanya jam 8. Amang udah berapa tahun pensiun? Tahun 2019 lah saya pensiun. Udah 4 tahunan ya? 4 tahun, menjalani 5 tahun. Pesan saya pun sama anak saya Siru seperti itu. Karena TPL lah yang memberikan kamu biaya untuk sekolah. Ingat, kalau bisa ingat terus TPL. Walaupun kamu nanti tidak kerja di TPL setelah tamat, TPL harus kamu ingat. Karena dari TPL lah kamu biaya mulai dari anak-anak. Karena sampai dia SMP, saya masih kerja di TPL. Biaya kebutuhan keluarga kita adalah dari TPL. Berarti Amang keluarganya sudah merasakan keadilan begitu lah Pak Dasar ya? Sudah. Ya. Oke, ini kan pasti beda di pesan bapak dan ibu kepada anaknya. Apa pesan Ina kepada Heru? Pesan saya sama anak saya, sungguh-sungguh belajar, jangan malas, jangan sia-siakan yang dikasih TPL dana untuk sekolahkan dia. Terima kasih untuk TPL yang ngasih sama dia, dia harus bergiat belajar sesungguh-sungguhnya. Itu pesan saya sama anak saya. Kalau TPL, Terima kasih adik-adik yang datang dari TPL, sudah dapat anak saya beasiswa. Terima kasih sebanyak-banyaknya sama Amang Kepala Desa. Jadi begitu pun momen saya, terima kasih lah ya Bu, ya Pak. nah satu lagi, ini kan tadi kan Ina sudah merasakan sebagai orang tua nih. Kan banyak juga orang tua yang lain, terutama di Tapanuli ini, yang kemampuannya enggak ya, hampir persis sama, ya katakanlah kurang mampu kalau menyekolahkan anaknya. Sementara mereka ingin anak-anak itu ingin kuliah.
pengalaman yang Inang dapatkan, apa kira-kira pesannya pada orang tua yang lain? Apakah mereka, biar mereka punya harapan lah, ya kan? Seperti Inang kan, kalau contohnya nggak punya harapan, ya ini udah pasti nggak kuliah dia kan. Tapi karena ini ada jalan, contohnya seperti itu Bapak Lestari memberikan jalan, Inang jadi punya harapan. Apa kira-kira pesannya kepada orang tua dan anak-anak yang katakanlah di bawah Heru, biar tahun-tahun yang akan datang mereka ya punya harapan lah, meski kemampuan keluarga tidak sanggup untuk itu. Kalau kita orang tua, kalau anak kita mampu, semampu-mampunya, apapun kita cari harus sekolah anak kita. Kalau anak kita memang mau sekolah, itu tujuan saya. Itu tujuan Iya. ya. Oke. Jadi kepada ibu-ibu atau orang tua dimanapun Anda berada, apa yang dialami oleh Pak Tumanggor dan Inang Buru Tambunan, ya, saya pikir adalah semacam berkat ya, yang tidak bisa diduga-duga juga ya. Kemampuan kita terbatas, tetapi ada saja jalan kalau kemauan dan ada prestasi dari anak. Seperti itu kira-kira ya. Oke, Heru, ini kan kamu sudah dapat terlepas dari seperti apa namanya keadaan orang tua sekarang, tetapi kamu tetap bisa melanjutkan sekolahmu ke perguruan tinggi, dan itu pun perguruan tinggi yang favorit ya. Oke. Coba kasih harapan ke Bapak dulu tentang ini, karena saya lihat banyak tangisnya. Kasih pesan ke Bapak, kasih semangat bahwa kamu punya masa depan. Coba sambil salam ya. Doakanlah saya Pak, semoga saya sukses ke depannya. Terima kasih anakku. Baik-baik aja. Jadi di sekolah pun baik-baik aja. Semoga kamu berhasil anakku. Dan berdoalah untuk saya cepat sembuh anakku. Baik-baiklah belajar anakku ya. Jangan sia-siakan waktu ya. Satu lagi pesan saya anakku, apa yang bisa kamu kerjakan hari ini, jangan tunggu sampai besok. Apa yang bisa kamu kerjakan hari ini, iya itu sampai dimanapun kamu berada, karena Bapak dulu seperti itu. Waktu itu adalah uang. Jangan sia-siakan waktu untuk belajar ya anakku ya. Semoga sukses sama dimanapun kau sekolah, perguruan manapun sampai kerja, sukses ya amannya. Pemirsa YouTube channel Thompson Virus, sebenarnya sebagai laki-laki juga saya sebagai yang membawakan acara ini, saya sebenarnya menahan tangis melihat dari ini. Saya pikir kisah nyata, sukses story yang dimiliki oleh Heru. Memang perjalanannya masih panjang ya, masih dia harus belajar, tetapi langkah yang tepat sudah ditemukan Heru. Dia punya masa depan kuliah di ITDEL yang ditanggung, dibiayai oleh perusahaan PT Toba Pak Lestari. Saya pikir tadi saya sudah berbincang dengan orang tuanya. Itu adalah kisah yang betul-betul saya pikir banyak dialami oleh masyarakat, terutama di daerah Tapanuli, yaitu di daerah kita Bonapasugin. Banyak harapan yang mungkin mereka tidak bisa mencapai itu karena keterbatasan keadaan keluarga. Tetapi melalui video ini Anda bisa menyaksikan ketidakmampuan. Kalau Tuhan berkenan, itu pasti ada jalan. Itu kira-kira ya. Mereka sudah bersaksi sendiri, Inang ini sakit, Amang ini sakit, tetapi anak-anaknya tidak terbengkalai sekolah. Karena apa? Ada campur tangan Tuhan melalui perusahaan PT Toba Pak Lestari. Itu pesan yang paling dalam yang bisa kami sampaikan dalam perbincangan kami ini. Di Huta Lubunauli, Desa Sadungan, Huta 4, Kecamatan Sipahutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Ada kisah yang menarik yang mungkin bisa menjadi informasi atau inspirasi bagi Anda dimanapun Anda yang melihat perbincangan kami. Dari Huta Lubunauli, kami
Saya Thomson Siagian, Amang Tumanggor, Heru dan Inang Guru Tambunan memberikan informasi dan kisah yang menarik untuk Anda tonton. Horas. Kami datang dari Toba Pak Lestari. Kami mewakili manajemen berterima kasih dan mengucapkan selamat kepada Eru Tumanggor yang sudah selesai dan berhasil dalam ujian seleksi masuk ke Universitas Institut Teknologi Del yang ada di Labu Boti. Harapannya Eru boleh menjadi jadi berkat lah buat keluarga, paling tidak mungkin bukan hari ini, bermanfaatnya 3 tahun kemudian ada berita baik lagi yang boleh kami terima dari keluarga Eru dan keluarga, bahwa harapan kami perekonomian keluarga akan semakin meningkat. Jadi, perlu kami sampaikan fasilitas beasiswa yang didapatkan oleh Eru, mungkin itu kami akan sampaikan di depan forum ini supaya saling tahu gitu ya, bahwa akan di cover, akan difasilitasi, ditanggung sampai tamat, dan dalam bentuk ada MOU-nya. MOU-nya adalah Eru hanya perlu belajar. Mungkin yang akan saya sampaikan apa-apa saja yang akan ditanggung. Yang pasti SPP, uang kuliah itu ditanggung penuh. Lalu biaya asrama dan kemahasiswaan juga ditanggung. Biaya pangkal itu biaya masuk pertama kali ke ITDL. Terus biaya pengembangan, kayak biaya pengembangan itu kayak nanti laboratoriumnya apa segala macam itu ditanggung. Terus perlengkapan mahasiswa, karena masuk ke asrama juga hanya terbatas baju yang dibawa, hanya 10 pasang setahu saya. 10 pasang, sisanya itu sudah disediakan di ITDL dan itu kami bayar. Lalu perlengkapan masuk asrama, karena masuk asrama nanti Amang Inang jangan rindu-rindu sama Erunya ya, kalau perlu aja ditelepon, kalau udah rindu kali lah baru ditelepon, karena dia masuk asrama. Dan biaya makannya kami tanggung. Biaya makan ini adalah uang saku dari kami. Kalau Eru nilainya kurang dari 3, uang makannya kami kurangi. Jadi selain dari sini, harapannya adalah tanggungan orang tua. Ada orang tua yang nanya, ITDL kan bicara tentang teknologi, laptop ditanggung nggak? Untuk saat ini tidak, ini ya. Untuk saat ini itu disediakan oleh orang tua karena itu aksesoris sama TPL. Aksesoris adalah yang bukan yang utama sekali, yang utamanya SPP dan segala macam. Itu ditanggunglah sama orang tua. Dan vitamin-vitaminnya Inang, jangan disuruh belajar tapi anaknya tidak dikasih vitamin, karena yang saya tahu ya, kalau tingkat pertama mahasiswa pasti butuh belajar yang lebih banyak karena penyesuaian. Jadi kasihlah juga vitaminnya, dan itu tidak ditanggung oleh TPL. Nah, nanti saya kasih ada 2 rangkap ini untuk tekenannya. Saya perlu sampaikan juga kisaran, ini masih kisaran sampai tamatnya Eru nanti biayanya sekitar 100.500.000 rupiah. Memberikan beasiswa itu Pak Jandres Salomongan Silalahi dan Pak Monang Simatupang. Penerima beasiswanya itu Eru, nanti disaksikan sama bidang kemahasiswaan dari ITDL. Nanti ada 2 rangkap, yang bermaterai di kami, yang bermaterai TPL nanti di keluarga. Bukan gaya yang berpanu-panu. Kamera situ. Senyumlah. Mesti senyum. Iya. Oke, nangis. Masa nggak senang ya kan terima beasiswa? Nangis. Nih, Itu sonang roha. 100.500.000 rupiah loh kamu ditanggung TPL. Ya kan? Harus senang terimanya.